Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Ya, gimana? Ini Bang, kita ini boleh menyadarkan non-Muslim, tapi yang secara istilahnya sopan lah Bang. Oh, Kita ini lagi oh baik, baik. gimana ya? Iya, Kita ini baik. lagi berperang. Iya. Ada perang di depan halaman kita Bang antara Cina sama Amerika. Bahaya Bang. Nanti Oh ya takutnya udah tercetus biarin kayak aja mereka kejadian. perang. Ngapain kita? Betul, tapi Kemar Terus kenapa kita harus sibuk Amerika Cina perang? Kenapa kita yang sibuk? Cina majikanmu gitu maksudnya Bang? Atau Amerika majikanmu? Kok kamu yang sibuk Bang? Jangan di mute. Biarkan orang munafik ini ngomong. Silakan. Biarkan si munafik ini ngomong. Silakan ngomong Bang, silakan ngomong. Iya. Buka itu mic-nya Bang. Kamu Bang, buka itu. Dia nggak tahu barangkali kampungan dia ini kasihan nggak tahu buka ini. Buka mic-mu depanmu. Oke, lanjut. Apa hubungannya Cina dengan Amerika Bang? Kok Anda bawa-bawa di sini? begini Bang, bukan sok tahu lah Bang. Maksudnya takutnya terjadi kejadian kayak Poso, kejadian kayak di Manado gitu Bang. Terus? Perang Anda saudara takut? kita sama-sama orang Indonesia. Kalau terjadi Anda gara-gara takut? agama. Anda takut? Bukan masalah takut Bang, kita ini Indonesia Bang. Kita ini saudara. Terus kalau Indonesia nggak boleh, Gitu. nggak boleh berdiskusi, berdebat itu nggak boleh. Kalau kita Iya, dihina, kan- agama kita dihina itu nggak boleh. Begini Bang, maksudku Tunggu, saya kasih pertanyaan lagi dia. berdiskusi. Tunggu, saya kasih kau pertanyaan, jawab. Nggak usah diajarin kita berdiskusi. Di situ aja minta duit sama emaknya nggak dikasih, emakmu kau tampar kok. Sama Kristen, Kristen, sini sayang, I love you pun, kayak gitu-gitunya. Memang kita di sini apologet, kita nggak bisa ngikuti warna abang. Abang masuklah ke sana, di situ ada si topi, Tristan. beda kita bang, ya. Jadi abang turun aja. Tom, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah jawab Bang. Kristen ya? Muslim ya? Tom Muslim ya? Kristen kenapa turun lagi itu? Alhamdulillah Muslim, bukan. Saya Muslim, saya penggemar Bang Zuma, Uniripa, saya nyimak selalu, pokoknya sehat selalu buat Bang Zuma dan semuanya. Ya Allah, bisa berjumpa, ya Allah, bisa dengar suaranya langsung Bang Zuma, Bang Handi, semuanya, ya Allah, ya Rabbi. Iya, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bener Bang, saya pengagum, bener, pengagum berat. Pokoknya saya hampir Alhamdulillah. tiap hari selalu nyimak, pokoknya Bang, support selalu Iya, Bang, ya Allah. sama doa. kita bang. Saya juga penggemar umat Islam yang kuat dalam ukhuwah, bukan yang pengecut, Amin. yang penakut, yang munafik, Mm-mm. bukan. Mm-mm. Bukan, saya enggak. Tapi kalau umat Islam yang akidahnya kuat, girahnya luar biasa, itu saya juga penggemar kalian. Mm-mm. Gitu. Cuman saya Bang, minta maaf Bang, saya nggak bisa berdebat, nggak bisa ini ilmunya juga kurang. Jadi kepingin sebenarnya greget juga kepingin kayak Bang Zuma, kayak Bang Hadi dan semuanya gitu. Saya heran ya tadi itu yang pecundang itu ya. Saya aja nih ibu-ibu. Saya nih ibu-ibu ini kalau saya dengar itu kafir-kafir menghujat agama saya tuh ingin rasanya ku banting. Jadi dia itu maunya kalau agama kita dihujat, Allah dihujat, Rasulullah dihujat. Dia hanya cengengesan duduk, senyum-senyum. Dasar munafik kau, nggak berguna kau. Itu makanya Oh. aku bilang tadi, belikan balsam, cap galiga, masuk kamar, urut ucok. Itu. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Bang Zuma, sedikit ini nih pernah saya apa namanya ya apa namanya itu murtadin itu ya pernah kirim video telepon gitu. Jadi saya bersyukur dan alhamdulillah berkat debat Bang Zuma dan teman-teman yang lain, saya kirim videonya. Jadi kirim langsung, saya kirim nih
Kalau pengen tahu kebenaran Islam, saya alhamdulillah selama ini dengar debatan Bang Zuma nih. Saya kirim semua Bang, alhamdulillah mereka nggak ini lagi Bang. Sering kali saya itu dapat teror, dapat biasalah ajakan untuk kristenisasi ya. Makanya Iya. alhamdulillah selama ini saya Ajakan dengar. murtad. Betul Bang, betul. Saya itu selalu David, makanya alhamdulillah saya bersyukur bisa selalu nyimak videonya Bang Zuma debat hampir tiap hari saya Bang, hampir tiap hari. Cuman saya pengen mau masuk tapi karena emang saya tuh nggak bisa, secara ilmu saya nggak tahu. Cuman ya Allah, alhamdulillah berkat Bang Zuma dan teman-teman saya lebih yakin, lebih pede gitu sama keyakinan saya sekarang ini gitu kan. Emang selama ini saya juga bukan mu'alaf, bukan, tapi emang dari lahir, tapi semakin dalam semakin tahu kebenaran Islam. Makanya saya alhamdulillah saya kirim semua video Bang Zuma tuh yang perdebatan tuh. Akhirnya mereka juga nyerah sendiri Bang. Makanya terima kasih banget Bang Zuma, terima kasih banget ya Allah. Ya, makasih Bang. Makanya Masya Allah, merinding, sama-sama. makanya merinding banget Bang. Saya merinding banget nih bisa ngobrol langsung dengan Bang Zuma, apalagi kalau ketemu bener. Saya merinding serius karena Bang saya tuh berharap banget pengen masuk, tapi cuman malu saya karena saya nggak berilmu, nggak bisa, cuman bisanya. Domisili di mana, Bang? Bang, mohon maaf, domisili di mana? Domisili saya di Tangerang, Karawaci. Deket, Bang. Tanggal Iya. tanggal 16 ada acara di Bandung. Di situ ada Di Gurunda Bang Handi, iya di Bandung. Di mana sih namanya Tanggal tuh? 16. Iya, 16 Bang Kiang September Santan, coba sampaikan Bang Akang. Beliau ini mau sekali ketemu Gurunda loh. Ya Allah, Akang. saya merinding serius. Ya Allah. Iya. Bukan Desember ini, bulan ini. Bulan ini, Bang, September. Dan tanggal 16 September di alamatnya di mana, Bunda? Di Itu di apa sih, pila apa itu Bang, di sana kita akan kebetulan hari milad api ya, hari jadi api tahun pertama tuh, kemudian silaturahmi dengan Gurunda, Bang Handi, Ustadz semuanya, Ustadz kita. Ya silakan Bang. Ya Allah, Di ya Flamboyan. Di mana? Di Ciater Bang, di Ciater Subang. Oke, ntar mungkin bisa chat atau apa ya, saya pengen tahu Ya hubungi nih, alamat hubungi apa. Bang Kores. Hubungi Bang Kores Bang. Beliau panitia pelaksananya nih. Bang Kores, Kalau Perah Istar Bang ini, Kores Perah Istar. Di apa ya ininya? DM. WA atau apa ya, Bunda? DM dulu, Oh, di DM ya? Bang. DM baru ada nomor HP-nya di situ. Silakan hubungi lewat WA. Oh, Atau gitu. mau Oke, dicatat oke, nomor Bunda. HP-nya ya Bang? Mau dicatat nomor HP boleh, Bang boleh. Kores? Boleh, Boleh, saya kasih boleh. Bang ya. Ntar sebentar ya, Siap. sebentar Bunda, saya ambil. Boleh Bang. Itu ditampilin tuh. Udah ditampilin, siapa yang tampilin? Host. Oke, sudah ada ininya Bang. Catat. Oke. Tolong Oke, Bunda, dicatat berapa, ya Bunda? nomor WA-nya Bang Kores 0813 plus jangan ditulis plusnya Bang ya supaya nggak ke band. 0813 3753 plus 4473. 4473. Ya Allah. Iya Bang. Kalau bisa 0813 3753 4473. Ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan bisa berpeluk peluk Bang Zuma ya Allah. Merinding. Iya Bang, silakan Bang. Makan bersama kita Bang. boleh Bang Zuma, boleh Bang Zuma ya Allah, merinding Iya, banget Bang iya. Zuma ya Abang, Allah. Aku bisa. Abang Tom, coba Ya. itu baca di layar itu acaranya di layar tuh, tepatnya tanggalnya, Oke, jamnya itu di layar tuh Bang. Di Oke, screenshot baru dibaca Bang. Oh iya Makasih ya, Bang. benar. Makasih banget. Ntar, aduh, kok mati. Taruh, aduh, pencet, taruh. Dia mau screenshot.
Oke, sambil menunggu Bang Toms, Jukai 12, selamat malam, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang dengan Bang Juma ini. Saya sedikit mau tanya Bang Juma. Iya, gimana Bang? Nah, Bang, tadi layar itu Bang tadi Bang nggak kelihatan. Ulang. Oh, tampilkan dulu host demo screenshot. Untuk screenshot. Oke. Terima kasih Bunda, ya Allah. Iya Bang, sama-sama, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ini banget ya. Masya Allah. Nah, silakan Bang Jukai. Notanya diterima. Kita ke Bang Jukai silakan. dulu ya, Bang Toms. Ya, silakan Bang Jukai lanjut. Oke, silakan. Saya sekedar bertanya ini dengan Bang Juma. Apa faedahnya orang yang telah murtad, keluarga yang telah murtad dari rumah? Maksudnya gimana Bang? Keluarga saya itu ada yang murtad, tapi saya usir dari rumah, itu faedahnya apa itu Bang ya? Ya, diusir dari rumah karena dia murtad. Iya. Seharusnya sih kalau saya jangan diusir Bang. Mana tahu masih bisa kembali ke Islam gitu. Nah, Kecuali dalam pada saat beliau murtad dia mengajak keluarga yang lain. Nah itu baru boleh diusir. Tapi selama dia murtadnya itu karena mungkin malas ibadah atau karena ada pengaruh dari luar, ya sebaiknya jangan diusir sih, tapi kasih pembinaan. Nah, lain cerita kalau dia sudah balik menghujat kita atau mengajak yang lain untuk ikut ke agamanya, itu nggak boleh. Harus segera diasingkan dari rumah. tapi dia itu dari gadis sih Bang. Dari gadis ngikut sama orang, akhirnya terjadi ngikut suami lah gitu. Oh, ikut suaminya. Iya. Awalnya ngakunya Islam, nah ternyata sampai sekarang juga, dan sampai sekarang juga saya udah lama nggak pernah ketemu. Anak-anaknya sudah ada. Udah ada. Sampai anak-anaknya aja udah dibawa ke gereja segala macam. Ya udah nggak kenal lagi lah, bilang assalamualaikum aja nggak paham gitu kan. Oh, kasihan sih. Tapi pengen sih kita mau ketemu, ngajak gitu kan. Kalau bisa dia bisa berbalik lagi apa gimana. Ya Kira-kira ajak diskusi aja. Ajak diskusi. Itu bisa jadi kalau dia buka diri untuk diskusi, kita ajak berdiskusi. Dia ajak diskusi pelan-pelan gitu. Kasihan juga sih anak-anaknya yang kita kasihani gitu. Ya sebenarnya juga saya ada kasihan sih, tapi ya gimana ini belum. Apalagi saya sekarang udah jauh kan, nggak pernah ketemu, keluarga juga udah pencar semua, orang tua juga udah nggak ada. Ya Allah. Sampai sekarang juga nggak tahu sekarang keberadaannya di mana sekarang. Nggak ditahu di mana. Kenapa Bang? Nggak diketahui di mana perginya. Kalau dulu kan dia di Medan. Setelah orang tua udah nggak ada, saya kan di Jawa kan. Saya di Jawa. Nah dia sekarang nggak tahu di mana, di Palembang apa di mana, saya nggak tahu. Saya dengar Mana tahu dia kembali ke Islam Bang? Alhamdulillah kalau bisa begitu. Iya, doakan aja kebaikan. Berarti Karena cuma, kalaupun iya, gimana? ya gimana Bang? Karena kalaupun misalnya kita berusaha mau mengembalikan ke Islam, toh kita nggak tahu beliau di mana sekarang ini. Jadi doakan saja kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk untuk ia kembali. Gitu.
Ya harapan saya sih seperti itu bang. Iya. Doakan kebaikan aja. Doakan supaya dapat hidayah. Korban Oke, ini ya, Bang. korban cinta ya. Ya seperti itu mungkin bang. Oke, Bang Jukai, terima kasih ya. Nggak ada lagi kan yang mau disampaikan? Oke siap. Terima kasih bang. Makasih Assalamualaikum. ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jukai, terima kasih ya. Nggak ada lagi kan yang mau disampaikan? Kacung 80, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Itu kenapa itu ngamuk-ngamuk? Lagi berkelahi di rumahnya mau naik. Astagfirullahaladzim. Dia ribut berkelahi. Selamat malam Gurunda Juma. Melam, Kibinirin. Gimana yang tadi kok saya diturunkan sih? Bukannya dijawab malah diturunkan. Oh, nggak dijawab katanya, kan lucu ya. Nggak dijawab katanya teman-teman. Itu Udah Adam dijawab gara-gara tadi tuh. ditempatkan di bumi gara-gara apa? Gara-gara berdosa atau gara-gara gimana tuh? Adam memang dicipta untuk di bumi. Nah, tapi disuruh tinggal di surga kan seperti itu ya kan? Ya sebelum ke bumi. Disuruh Kan nggak tinggal di disuruh. surga. Allah Dan yang menciptakan membuat dengan- Adam tinggal di bumi siapa? Iblis atau Allah? Loh, kan sudah dikatakan, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Itu belum diciptakan itu. Belum dicipta Adam, sudah dibuatkan bumi untuk dirinya sebagai pemimpin. Dalilnya kamu baca sendiri. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Aku ciptakan manusia Adam sebagai pemimpin di bumi. Belum dicipta itu. Itu belum dicipta. Begitu Jo. Kok dia lari? Kok dia kabur sih ditanya sama Gurunda? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi kupikir Oten. Ternyata mantan pendeta ya. Lanjut. Mantan kafir. Mantan kafir. Next. Iya, saya cuma pengen naik aja karena yang tadi kasihan juga ya, karena mohon maaf ini kasarnya selangkangan kok bisa murtad, tapi udah Iya, itulah. keburu turun dianya. Dia nggak Sempat ketahui ini. juga di mana posisi Tanya. kedudukan saudaranya itu. Oke, kita Waduh, siapa? Pempino. parah dong Gurunda. Iya. Pempino, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ingat saya Gurunda? Siapa ya? Suaranya kok kayak rada-rada biasa dengar sih. Ibu Uti Watimena bukan? Oh, bukan. Dulu yang dimualafkan Gurunda waktu bulan November. Masih ingat? 2000 Pempino, Pempino. Bang Ya, Brahma Kumbara. iya benar. Masya Allah, iya. Iya. Gimana kabar kalian? Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Gurunda. Mas. Alhamdulillah. Ya. Kiri ya. Mantap. Ini di rumah atau di mana? Lagi perjalanan mau ke Kediri Gurunda. Oh gitu. Sama Iya. Bang Brahma.
Betul, ini ada di samping saya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Masya Allah. Waalaikumsalam Gurundaku. Wallahi saya nggak bohong, demi Allah 2 hari yang lalu saya mimpi ketemu dan baku peluk dengan Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan suatu saat ya Gurunda ya. Amin, 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 amin. Ini saudara saya ini manusia berotot. Manusia berotot. Mulai lagi nih Gurunda, mulai pengurangan lemak-lemak perut lagi nih sekarang. Masya Allah, luar biasa. Diet berarti ya? Ya, dan tetap sambil diet juga sambil nyimak komalnya Gurunda. Masya Allah. Apa namanya, kayak santapan rohani malam saya itu. Dan ini saya nggak tahu kok, tahu-tahu Pempino gimana kalau kita dengar debatnya Bang Zumalia, oke, saya bilang gitu. Atau dia langsung naik komal. Masya Allah. Ya alhamdulillah sampai sekarang Pempino masih istiqomah. Bahkan kalau boleh dikatakan dia lebih Islam daripada saya. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya insya Allah lah kapan-kapan lah Gurunda saya pengen ketemu lah. Pengen banyak hal yang mau saya sampaikan. Tetapi nggak ada kaitannya dengan perang Amerika Cina tadi ya. Monitor ternyata. Monitor terus saya. Saya aja Itu aku santai-santai, bilang, kenapa dia yang sibuk? apa hubungannya? Kita kan ada TNI, ada Polri, ngapain sih? Beliau ini kan baju ini Gurunda, baju ini. Beliau juga angkatan ini. Loreng hijau. Nah, ini yang sapu jagat ini, sapu jagat. Sapu lidi saya. Sapu lidi. Bunda Rama masih ingat saya kan? Ingat. Mohon maaf lagi makan. Aduh, pokoknya saya pesan buat Bunda Rama maju terus, Bunda Rama pantang mundur. Apapun yang dikata orang tentang Bunda Rama, bagi saya pokoknya ya Bunda Rama, terus Pak De Sugi dan siapa namanya Bang Handi, itu semua itu ya trompet-trompetnya Bang Zuma. Siap Bang, siap. Kebenaran, ya. Ya maaf Gurunda kalau saya hampir setelah terakhir saya naik komal itu, setelah itu saya tidak pernah lagi. Ya baru kali ini karena Pempino kepengen, ya mungkin nggak tahu, kangen juga dia pelanggaran, kangennya sama Gurunda bukan sama saya. Alhamdulillah. Lanjut tuh, mau nanya apa sama Gurunda? Udah. Ya, udah. Mau nyapa aja. Allahu Akbar. Tambah cantik loh pakai hijab. Masya Allah. Artinya tak ada lagi keraguan tentang Islam ya? Siap, tidak ada Gurunda. Tadi juga sempat dia, nggak tahu ini kalau bahasa anak-anak sekarang mungkin istilahnya dia ngomong gabut ya. Dia bilang begini. Saya mau ketawa. Dia bilang, kok bisa ya? Saya dulu kayak gitu ya. Kayak gitu gimana maksudnya? Rata-rata yang sudah mu'alaf itu pasti kayak gitu ngomongnya. Coba tanya Akhi Filipus ini, pasti gitu ngomongnya. Kok dulu ya aku bisa-bisanya ya nyembah manusia kayak gitu ya. Nah, itu pasti. Dia bilang begini Gurunda. Kok bisa saya dulu hanya di di gereja nyanyi terus pendetanya ngomong diraba-raba, saya kok bisa nangis ya? Ya nggak tahu itu kesurupan guys. Oke, kok saya udah mati, anak ini kok tak tahu gabut gini nanya gini. Ya terus juga akhirnya dia bilang ya sementara masih tahap belajar terus, dia pengen tahu tentang Islam. Ya memang tipikalnya orang itu belajar gitu. Pempino, Akhi Pempino. Di YouTube saya. Itu. Ya, YouTube Philip Sektian saya kasih sumbang. Saya akan berikan ginjal saya
karena saya nggak punya harta kan, saya kasih ginjal. Bagi yang mampu menerjemahkan Roh Kudus bahasa roh atau glosolali yang saya tampilkan, ternyata nggak ada satupun dari ribuan yang nonton, nggak ada satupun yang tahu artinya. Ada yang si Kiara bara Masya, ada yang bolo-bolo papa bolo-bolo mama bolo-bolo, ada yang raba-raba dada, ada yang kokak-kokek. Saya kasih ginjal saya 2 bukan 1. Kalau ada yang mampu menerjemahkan itu, kan ginjal saya bisa dijual, itu mahal itu kan. Saya kan sehat, nggak berpenyakit. Iya, karena saya nggak punya apa-apa, ginjal saya korbankan. Tapi nggak laku ginjal saya. Nggak laku apa nggak bisa jawab. Jadi begitulah. Saya jawab dulu ya, yang ajar beta di bawah, yang punya akun ajar beta, Bang Zuma Satpam. Kau tak tahu bahwa Tuhan yang kau sembah itu Satpol PP dari Pemda Yerusalem. Om Tuhannya Yang dia aja disiksa suka sama ngerusak Romawi. pasar, bongkar. Iya, yang suka ngerusak pasar, bongkar pasang, gusur-gusur pasar, gusur-gusur kaki lima, PKL, itu kerjaan siapa coba? Nggak usah sebut. Nah, sekarang waktu dia melihat bait Allah sudah jadi sarang penyamun segala macam, orang lagi berjualan, itu padahal di halaman, dihancurkan itu, dia lepaskan semua. Jualan-jualan itu berupa burung, berupa kambing, domba, dilepaskan semuanya, burung dibiarin terbang itu sama orang itu. Apa itu bukan Satpol PP itu namanya? Ngamuk dia ya. Sekelas Satpam saja kalian kelimpungan, apalagi kalau sekelas Satpol PP kan. Jadi kalau kalian bilang Bang Zuma itu Satpam, emang Satpam nggak boleh pintar? Iya. Aneh kau. Tuhannya Satpol PP nggak ditegur. Gurunda, Ya. maaf mau tanya sedikit ini soal apa ya? Pengalaman saya sih sebenarnya selama menjadi Islam ini ya. Ya. Sebenarnya itu dari awal saya masuk Islam kan memang saya sudah benar-benar yakin, saya sudah benar-benar hati saya sudah yakin lah sama Allah gitu. Tapi selama saya beribadah kepada Allah, saya sujud cerita kepada Allah, itu kadang masih ada apa ya Gurunda ya, kurang los gitu loh Gurunda. Apa karena kadang saya mikir, apa karena sebenarnya saya belum mendalami tentang Islam itu sendiri, atau karena saya masih belum tahu ceritanya sebenarnya alurnya itu seperti apa. Nah itu sebenarnya kalau solusinya sendiri itu gimana ya Gurunda? Apakah saya memang harus belajar dulu dari benar-benar nol, saya harus membaca semua sejarah, atau sebenarnya ada hal lain lah yang bisa saya lakuin, entah itu kecil atau besar, yang bisa ngebentuk saya untuk lebih khidmat lagi untuk beribadah sama Allah gitu Gurunda. Ya. Mungkin bisa dibantu jawab Gurunda. Baik. Jadi biasanya dalam proses pendekatan diri kita kepada Allah itu kaitannya disebut dengan ilmu makrifat, untuk menenangkan diri, untuk meraih keberadaan kita, untuk sampai kepada ketenangan jiwa untuk ibadah. Karena terkadang iblis itu ketika kita ibadah, disitulah iblis kemudian mengganggu kita untuk kita itu lari dari khusyuk. Nah, bagaimana solusinya ketika kita ini sebagai seorang muslim, terlepas kita ini tadinya kufur, lalu kemudian yakin dengan sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan demi untuk merasakan kehadiran Tuhan itu pada diri kita? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
itu maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui. Itu dulu. Sehingga Allah itu mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, jangan gerak tubuh, bisikan hati pun Allah tahu. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, sering kita uraikan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia. Berarti kita nih. Kita yang dicipta nih. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bayangkan. Jadi apa yang ada dalam hati kita, ketukan-ketukan yang ada dalam hati berupa untaian kata yang bisa kita anulir arti dan makna kata itu, Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Dan Allah mengatakan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, orang yang menyadari kesadaran itu, orang yang menyadari keadaan itu, bahwa Allah telah memberikan pengajaran, Allah menciptakan kita dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita, lalu kita menyadari bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada kita kepada urat leher kita sendiri. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah menyadari bahwa keberadaan kita di atas muka bumi ini itu karena adanya pinjaman dari Allah berupa alam kecil yaitu alam manusiawi, wujud eksistensi daripada Tuhan itu sendiri. Eksisnya Tuhan karena adanya ciptaan. Allah itu eksis, Allah itu wujud, Allah itu ada. Bukti keberadaan Allah, Allah kemudian titipkan pesan melalui alam semesta dan juga alam kecil, yaitu tubuh kita ini. Apa pembuktiannya? Coba, adakah di antara kita yang merasa tangan ini adalah punya kita? Kita yang membeli di pasar, kita yang membuatnya, kita yang mengolahnya. Bukan? Tidak ada. Ini baru tangan. Mata kita yang kita pakai melihat. Adakah orang tua kita membelikannya di pasar? Atau kita pesan secara online? Tidak juga. Kita tidak pernah merasakan orang tua kita pada saat kita masih bayi beli mata untuk kita. Tapi seketika mata itu ada, lalu kemudian adakah kita pernah berpikir kita membeli atau memiliki sesuatu yang bisa membedakan kemudian warna? Ini hitam, ini merah, ini coklat, ini tinggi, ini pendek, ini bulat, ini lonjong. Adakah itu pernah kita miliki sebelumnya? Tidak. Seketika itu semuanya adalah pengetahuan yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Apa yang kita punya? Tak ada. Apa yang kita punya? Tak ada kita punya. Lalu kita mencari Tuhan. Ketinggalan. Ngapain cari Tuhan? Tuhan tak perlu dicari. Tuhan Allah lebih dekat daripada urat leher kita, daripada kita kepada diri kita sendiri. Bayangkan, Allah lebih dekat kepada kita daripada kita sendiri kepada urat leher. Allah jauh lebih dekat. Buktinya apa? Allah tahu berapa tensi kita. Allah tahu betapa kencang denyut jantung kita. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Allah tahu seperti apa usus di dalam. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam isi kepala kita. Kita tahu enggak? Tidak. Kita enggak tahu apa yang ada dalam kepala kita ini. Kita punya mata, kepala lebih dekat dengan mata. Tapi mata lebih melihat jembatan yang jauh di sana daripada mata melihat apa yang ada di dalam batok kepala. Itu artinya apa? Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita tahu tentang diri kita. Itu kaidah ilmu. Itu kaidah ilmu.
untuk mengenal Allah. Jadi jangan gelisah. Mencari Allah itu jangan gelisah. Tatap jari-jari ini. Siapa yang menyusun garis-garis urat ini? Jadi kuku, ini jari cantik, imut. Kemudian ini jari manis. Siapa yang menyusunnya menjadi 5 jari kayak begini? Ayah? Negara, presiden, gubernur, bupati, RT, atau siapa ini yang ngatur? Kok cantik kali tangan ini? Urat-uratnya seperti ini adanya. Terus di sebelah sini ada bulu-bulu. Ini yang merancang ini siapa? Dialah Allah. Bukan kita, bukan ayah kita, bukan pemerintahan kita, tapi Allah. Maka Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami telah menciptakan, kata Allah, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh apa yang ada di dalam hati ciptaan kami. Nah, itulah kita. Maka apa solusinya? Ya perbanyak istighfar, perbanyak diskusi dengan Allah. Ya Rab, panjangkan usiaku. Ya Rab, bahagiakan aku. Ya Rab, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan. Berbisik lirik kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik. Selesai. Jadi kita nggak perlu datang kemana gitu cari Tuhan. Oh, di sana ada Tuhan lahir. Oh, di sana Tuhan lagi disunat. Oh, di sana Tuhan lagi netek. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Nah, lagi nangkring. Dinding. Iya benar. Tuhan itu nggak mensifati sifat seperti itu. Jadi kalau kita ingin tenang dalam berislam, maka lihat, terawang diri kita. Allah ada di situ. Allah menitipkan roh. Ayo. Ada enggak yang mampu kemudian mengalahkan apa yang disebut roh ini? Tak ada. Ada yang bisa menggambarkan roh itu seperti apa? Enggak ada. Lalu, apa roh itu? Roh itu adalah simbol eksistensi Allah. Malu kita kalau sampai kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada suami. Malu kita kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada istri. Kenapa? Allah melihat apa yang kita lakukan. Yang sedang berbicara ini bukanlah milik Bang Suma. Yang berbicara ini adalah roh. Roh itu adalah cahaya yang dititipkan oleh Allah dari sang sumber kehidupan untuk menghidupkan daging yang adalah jasadnya Bang Suma. Jadi orang Islam, orang Muslim, orang yang tak itu berhati-hati dalam bersikap. Menjaga wuduknya, menjaga sujudnya, menjaga segala-galanya. Karena dia tahu, dia adalah cahaya dari eksistensi keberadaan Allah. Ngapain cari Tuhan? Dan cari Tuhan itu agama paganisme. Karena roh yang ada pada diri kita, itu adalah gambaran nyata bagaimana Allah yang tak terlihat oleh mata, yang tak bisa diduga oleh kemudian seperti apa keberadaannya, tak tertangkap oleh panca indera, tak bisa dinalar oleh logika. Itu kita tahu bahwa dengan roh ini kemudian bukti kehadiran nyata Tuhan yang tertanam di dalam diri kita sebagai manusia. Jadi roh yang ada pada diri kita manusia Islam ini, manusia ini adalah wujud eksistensi adanya cahaya Allah dan keberadaan Allah itu sendiri. Karena roh bukan buatan orang tua, bukan buatan pabrik, bukan buatan nenek moyang kita. Roh ini adalah pemberian yang maha hidup. Itulah roh. Kalau jasad tangan ini mungkin dari saripati yang kita makan dari tanah, dari buah-buahan, dari ikan. Tapi roh ini dari mana? Hayo. Ini roh dari mana? Oh, dari saripati makan. Oh, enggak. Tidak. Saripati yang kita makan itu berupa embrio. Lalu menjadi daging. Lalu menjadi tulang, dibungkus daging. Lalu urat, lalu kemudian kulit. Itu daging, itu jasad biologis. Tapi roh, dari mana roh ini? Dari mana roh ini? Apa roh ini? Apa yang ada yang bisa menggerakkan kemudian jasad ini? Ya itulah eksistensi maha hadirnya Allah. Nah, jadi
Masya Allah, kalau kita berbicara makrifat, itu tak ada habisnya. Saya bisa ngomong sampai 2 minggu berturut-turut. Anda tinggal siapkan aja, Anda siap tidak untuk tidak tidur. Kalau berbicara mengenai makrifat, subhanallah, ruh, akal, kemudian estetika dalam kehidupan, itu bisa kemudian sampai 2 minggu berturut-turut kita tidak berhenti. Apabila kita berbicara mengenai rasio, kaitannya dengan Allah, entitas tunggal yang absolut. Nah, jadi kita tidak perlu lagi bimbang, ragu, khawatir. Kenapa? Kita bersama dengan Allah. Ini ma'akum, aku bersama denganmu. Jangan khawatir, jangan kau takut. Makanya umat Islam yang girohnya luar biasa itu nggak pernah takut dengan pedangnya orang kafir. Makanya orang Islam itu tidak pernah takut dengan orang-orang kafir. Orang Islam itu tidak takut dengan kematian. Tidak takut. Gak takut karena mereka mengerti roh, mereka mengerti apa itu nafas, mereka mengerti apa itu entitas tunggal milik Allah. Mereka tahu. Jadi mereka kemudian tidak pernah khawatir. Karena orang-orang Islam tidak pernah merasa dirinya adalah milik dirinya. Enggak. Makanya disebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah kembali kepada Allah. Karena itu adalah milik Allah. Jangan khawatir. Jangan takut. Nabi Ayub sakit, tertawa dia. Kesehatan bukan milikku. Penyakit datang kepada sang pemilik itu sendiri. Badan ini adalah miliknya. Penyakit ini juga miliknya. Dia datang untuk mencobai dirinya sendiri. Mencobai miliknya sendiri. Dia tak perlu ada yang dikhawatirkan. Orang kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan ini, bla bla, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena semuanya adalah milik Allah. Jadi adinda, apa yang antum khawatirkan kemudian? Tak perlu. Tak perlu khawatir. Karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Saya kira begitu, mohon maaf ini bukan ceramah. Tapi karena kebetulan saya ngantuk, baguslah kalau ada yang bertanya seperti itu. Silakan. Masya Allah, Gurunda, terima kasih untuk jawabannya. Reminder juga buat saya. Jujur, Alhamdulillah. Dari penjelasan Bang Zuma tadi, saya meneteskan air mata lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih banyak Gurunda untuk jawabannya. Tambahan Ukhti, dekati majelis-majelis iman, majelis-majelis ilmu. Siap. Apa itu? Masya Allah. Ngomong aja, nggak apa-apa, ngomong aja. Udah. Nggak kuat. Gimana orang-orang itu bisa jadi wali, bisa menjadi orang yang mendapatkan karamah, karena susunan napasnya pun mereka sadari bersama dengan Allah. Nah, itulah kenapa mereka bisa jadi wali. Susunan napasnya, tarikan napasnya, hembusan napasnya, langkah kakinya, semua berzikirnya kepada Allah. Wah, keren memang. Keren memang. Orang-orang yang memahami tentang ma'rifat itu. Keren, subhanallah. Masih menangis Pempinonya Gurunda mendengar jawaban seperti yang disampaikan Gurunda tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Imannya makin kuat berarti. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi juga sambil dia ngobrol pada saat sebelum menaikkan hal ini dengan Gurunda, dia bilang, saya kok bisa secepat itu masuk Islam ya? Kok bisa seperti apa, kayak ngekliknya seperti itu gitu, secepat itu. Ya mungkin dengan keterbatasan saya menjawab, ya Allah berkehendak, siapa yang bisa menolak? Saya coba menyampaikan seperti itu. Nah kemudian dia ada jalan yang ditanyakan kepada Gurunda, dan alhamdulillah masih nangis, masih menangis. Ya Allah ya Rabb. Hatinya lembut. Ya insya Allah hebat beliau itu. Jadi lembut, kalau dalam ilmu makrifat itu dalam pendalaman materi-materi tasawuf dasar, ketika orang sudah menyadari keberadaan itu artinya mengosongkan diri. Kemudian kosongkan diri dulu. Kosongkan diri, rasakan kehadiran Allah. Setelah itu isi dengan ilmu, maka ibadahnya itu pasti akan berkualitas. Ibadah pasti berkualitas. Dan ilmunya itu yang ada pada diri itu akan bercahaya, akan bersinar, menyinari orang, minimal menyinari dirinya sendiri.
Sehingga orang-orang yang memahami tentang sedikit dasar-dasar makrifat itu bisa jadi guru, bisa jadi pembina, bisa jadi pembimbing, nasihatin, minimal nasihati diri sendiri, dan paling bagus bisa mendidik anak-anaknya. Subhanallah. Oh, itu dia. Oke, lanjut kita. Bundaku, ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas jawaban yang kalau saya rasa sangat-sangat mengenal sekali, dan jawab itulah yang dicari selama ini oleh Binuk. Itu tadi Allah menuntun kami jadi kalau mengalamikan trauma, dan ternyata apa yang kita cari selama ini terjadi malam ini. Islam, dan juga saya juga maaf sebelumnya kepada Gurunda, saya masih bukan sesuatu dengan Gurunda bakal tenang kok, belum nasi. Janji saya. Allahu Akbar. Sepatu gurun. Bang Pino sudah berapa mualaf dia? Berapa lama? Sudah berapa lama mualaf mbaknya? Baru kayaknya beliau. 9 bulan. Baru 9 bulan. 9 bulan. November kan kemarin ya. Iya, dari November. Iya, November. 9 bulan tersentuh hidayah. Itu amazing banget lah menurut saya. Lah saya 3 tahun baru bisa nangis. Masya Allah. Allahu Akbar. Bang, dia saya pelototin aja nangis. Enggak bercanda. Saya baru Oke, bisa Gurunda, mungkin itu nangis saja. menyadari kesalahan Siap. 3 tahun. Siap. Setelah 3 tahun belajar Islam. Ya. Terima kasih Gurunda, Bang Zuma, kasih, kemudian Kasih Bang, kasih sama-sama. Sukses selalu ya. Siapa ini? Satunya siap. Amin. Siap. Amin. Christian, Bang Filipus Filisa. Christian, beliau juga Christian. mualaf. Ya. Alhamdulillah siap. Kami lanjutkan perjalanan, sukses yang- terus untuk Api. Ya, Siap. amin. Amin. Begitu saja. Mualaf yang sekarang ustad. Jadi ustad sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Izin untuk turun komal ya, Gurunda dan yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah fikum, masya Allah.